Baik, selamat malam. Jadi saya akan menjelaskan mengenai masalah lingkungan. Masalah lingkungan, perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah suatu proses turunnya kualitas lingkungan yang dilihat dari berkurangnya fungsi dari suatu lingkungan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran dinamakan bahan pencemar atau polutan. Syarat suatu zat atau bahan dapat disebut polutan adalah keberadaannya itu dapat merugikan suatu makhluk hidup yang jumlahnya itu melebihi batas normal. Poin pertama, 1. Macam-macam bahan pencemar. A. Bahan pencemar terdiri dari bahan pencemar yang terdegradasi dengan cepat dan bahan pencemar yang terdegradasi dengan lama. Bahan pencemar yang terdegradasi dengan cepat contohnya itu limbah manusia, limbah hedan, dan sampah organik. Bahan pencemar yang terdegradasi dengan lama contohnya itu DDT atau dikloro difenil trikloretan. B. Bahan pencemar yang tidak terdegradasi contohnya itu ialah merkuri, timbal, aluminium, dan plastik. Poin kedua, macam-macam pencemaran lingkungan terdiri dari pencemaran air, tanah, dan udara. Sebenarnya ada 4, yang satu lagi yaitu adalah pencemaran suara, cuman kita tidak terlalu memfokuskan pada pencemaran suara. Yang pertama adalah pencemaran air, berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak yang ditimbulkan itu menumpuknya logam berat pada hewan yang sedang hidup di dalamnya dan juga menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi ini menyebabkan dampak lain, yaitu bloomingnya tumbuhan air tertentu, ikan-ikan akan mati, dan meningkatnya mikroorganisme pembusuk. BO jadi naik dan DO jadi turun, terjadinya penangkalan. Yang kedua ialah pencemaran udara, berasal dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan. Yang paling sering yaitu adalah asap kendaraan bermotor. Kandungannya itu adalah CO2 atau karbon dioksida, CO karbon monoksida, NO oksida nitrogen, dan sulfur dioksida. Dampak yang ditimbulkannya itu yang paling sering kita dengar ialah hujan asam dan pemanasan global. Hujan asam disebabkan oleh larutnya senyawa sulfur dioksida atau oksida hidrogen di dalam air hujan. Dampaknya itu besi berkarat, ikan-ikan mati, tumbuhan jadi layu dan mati, gangguan penyerapan unsur hara oleh tumbuhan. Makanya saat kita di rumah terjadi hujan asam, seng kita itu akan menjadi berkarat. Yang kedua ialah pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh terperangkapnya cahaya matahari di atmosfer bumi karena penumpukan gas karbon dioksida. Dampaknya itu suhu di bumi menjadi naik dan es di kutub mencair. Nah, dari kedua dampaknya ini saling berhubungan, di mana di saat suhu di bumi menjadi naik itu karena penipisan lapisan ozon yang suhunya dibuat menjadi naik sehingga es di kutub mencair, air laut pun menaik, dan sehingga ada pulau-pulau yang tenggelam. Yang ketiga itulah cuaca menjadi ekstrim. C. Pencemaran tanah, berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pestisida. Dampak yang ditimbulkannya itu tanah menjadi gersang dan tandus sehingga tidak dapat ditanami. Poin ketiga, perubahan lingkungan karena faktor manusia, terdiri dari penebangan pohon, penambangan liar, penambangan perumahan, dan penerapan intensifikasi pertanian. Yang paling kita sering dengar di antara keempat ini adalah penebangan hutan, karena dampaknya sangat sering terjadi, yaitu adalah terjadi longsor. Poin keempat yaitu perubahan lingkungan karena faktor alam, terdiri dari gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Nah, dari semua yang saya sebutkan ini pasti seluruh lingkungan kita akan berubah. Yang poin kelima yaitu upaya manusia dalam mengatasi masalah lingkungan. Ada 3 poin, yaitu adalah secara administratif, secara teknologis, dan secara edukatif. Secara administratif, upaya pemerintah dengan cara mengeluarkan peraturan dan undang-undang untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang kedua ialah secara teknologis, yang dengan mengadakan unit pengolahan limbah, terutama limbah-limbah cair industri sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketiga ialah secara edukatif, dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan kampanye-kampanye tentang menjaga lingkungan. Sekian dan terima kasih.